Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dalam channel kami Karo Papua, dimana saat ini di video ini kami akan membahas tentang masalah utang piutang, dimana utang piutang ini biasa menjadi permasalahan di masyarakat tentang cara pelunasan dan lain-lain. Sebelum kita membahas lebih jauh, seseorang apabila berutang ataupun memberikan pinjaman kepada peminjam tentunya harus melalui perjanjian-perjanjian yang sah, agar di kemudian hari ketika ada permasalahan, ada sengketa, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, baik itu pidana maupun perdata. Namun saat ini kita akan bahas utang piutang di ranah perdata. Sesuai KUH Perdata pasal 1320 memuat tentang syarat-syarat sah daripada perjanjian tersebut, di mana syarat-syarat sah perjanjian tersebut adalah yang pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun mereka yang mengikatkan diri dalam keadaan, tentunya harus dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, kecakapan yang membuat kontrak, tidak sedang dalam gangguan jiwa atau dalam keadaan waras dalam membuat perjanjian tersebut, baik itu poinnya tentang apa. Selanjutnya suatu hal tertentu yaitu adalah berupa barang ataupun uang yang dimuatkan dalam surat perjanjian. Tentunya dalam hal barang ataupun uang harus sepakat kedua belah pihak tentang pembayarannya, sistem pembayaran seperti apa, jangka waktu, jumlahnya. Kalau itu uang ya harus dicantumkan sedetail mungkin agar menghindari perselisihan di kemudian hari. Yang terakhir adalah suatu sebab yang halal, maksudnya suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum. Contoh mungkin seperti kalau dia barang haram, narkotika yang dilarang oleh hukum di negara kita. Merujuk pada itu, seseorang ataupun kedua belah pihak dalam membuat perjanjian, alangkah baiknya secara tertulis agar hal-hal yang dikhawatirkan memiliki sengketa di kemudian hari bisa diselesaikan secara peradilan. Namun bagaimana kalau membuat perjanjian tanpa tertulis ataupun lisan saja? Ya, harusnya salah satunya yang harus kita lakukan dalam memberikan pinjaman kepada orang itu harus ada saksi ya. Yang lebih bagus kalau ada dua saksi yang mengetahui, ataupun pada saat kita membuat perjanjian tidak ada yang mengetahui, tidak ada saksi, tapi pada saat ada pembayaran atau mungkin ada yang sistem cicil tapi ada yang mengetahui juga. Ya, itu kita bisa jadikan saksi nantinya di peradilan. Selanjutnya untuk seseorang yang dalam arti tidak mampu bayar, apakah bisa dipidana ataupun dilapor kepada polisi? Tentunya dalam hal perjanjian masuk di ranah perdata. Nah, kecuali dalam perjanjian, awal perjanjian ada
identitas, mungkin salah satu identitas yang dipalsukan, atau sesuai perjanjian nantinya misalnya berjanji untuk pinjam uang untuk adanya satu kontrak ataupun proyek, ternyata digunakan untuk hal lain. Nah, terus rekan-rekan semua, kalaupun kita memberikan pinjaman kepada seseorang, alangkah baiknya di dalam memberikan pinjaman tersebut kita lihat dulu latar belakang si peminjam, latar belakang si debiturnya. Usahakan ya seperti bank-bank lakukan ada agunannya. Kalaupun tidak ada, ya kita agar tidak terjadi kerugian pada kita sebagai peminjam, ya mungkin kita lihat dia ini orangnya seperti apa, kita lihat perilakunya seperti apa. Kalau kita yakin bisa dipercaya, ya silakan diberikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, seseorang itu tidak bisa dipidana, ketika tidak mampu untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Di dalam pasal 19 ayat 2 dinyatakan berbunyi, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban perjanjian dalam utang piutang. Nah, di situ sangat jelas. Jadi membuat laporan atau pengaduan ke polisi adalah hak semua orang, dan belum tentu perkara tersebut naik ke proses peradilan. Disinilah peran dan integritas penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim ataupun advokat sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada di Indonesia. Jadi pertanyaannya, bisa dilapor polisi? Sebenarnya bisa. Nah, dalam hal polisi akan memediasi, ya, memediasi, bukan memproses secara pidana, bukan. Memediasi ketika di sini tidak ada penipuan ataupun penggelapan, maka polisi akan mengambil langkah memediasi kedua belah pihak agar tidak terjadi ke ranah pidana. Itu yang biasa bapak polisi lakukan. Jadi ketika ada kita punya permasalahan utang piutang, perjanjian dengan orang lain, ataupun terjadi wan prestasi, silakan konsultasi kepada praktisi hukum, penegak hukum ataupun kepolisian, bahkan pengacara, advokat yang ada di sekitar rekan-rekan. Saya rasa itu saja.